hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
kuasa. Jemaat silakan. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, bersyukur hari ini kita dapat terus menikmati akan anugerah Tuhan, khususnya di dalam ibadah kita. Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah kita pada saat hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Marilah kita memberikan penghormatan kita bagi Allah Bapa kita, karena Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hormat bagi Allah Bapa. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur kami karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami hingga detik hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu
bagi kami semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh ada di tempat ini, boleh menaikkan pujian syukur kami, boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini di dalam ibadah kami sungguh boleh berkenan bagi Engkau. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah semuanya hanya boleh jadi di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berita anugerah kita terambil dari Roma 5 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu walaupun secara streaming. Kiranya itu semua tidak mengurangi sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Saudariku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua, mari bersuka cita, mari bersuka cita semua, di dalam mari bersuka cita. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Saudara Caleb Jesse Abdiel. Biarlah firman Tuhan memenuhi hidup kita. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Penuhi sekarang Tuhan.
Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi sekarang, Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. hanya Engkau yang kurindu. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Biarlah Dia memenuhi kita dengan firman-Nya, firman yang menguatkan kita. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. penuhi aku sekarang, Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku hanya Engkau yang kurindu Tuhan. Jamalah hidup kami. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan sampai saat hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong supaya dimanapun kami berada, di situ Engkau hadir mengurapi kami dan membuat kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan tolong melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kami semua dapat dikuatkan, ditopang, dan melaluinya kami dapat belajar untuk semakin diperlengkapi dalam melayani Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya tidak sengaja sedang santai duduk di kamar, dan kebetulan siang itu saya belum makan. Nah,
tiba-tiba ketika saya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini, saya bilang, oh iya ya, ketika kita mau melayani Tuhan, kita pasti diperlengkapi. Wah, benar. Terus tiba-tiba ada seorang bapak yang inisialnya Pak Kris, itu datang menghampiri saya di depan, dibilang, selamat siang Lose, ini ada makan siang. Wah, dengan candaan saya pikir ya, saya di dalam pikiran saya bercanda, saya bilang, wah memang betul Tuhan mendengar doa saya. Ketika saya mau persiapkan, saya diperlengkapi dulu dengan makanan supaya saya kenyang dan melek untuk persiapan. Nah, itu hanya intermezzo Bapak Ibu, tetapi kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah memperlengkapi setiap umatnya dengan karunia yang berbeda-beda. Yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 16. Tapi kita akan membaca beberapa bagian saja, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, bersyukur untuk setiap kita yang tidak hanya tahu tapi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ada beberapa pertanyaan untuk kita memulai seri khotbah yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu Allah memperlengkapi gerejanya. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa Allah sudah memperlengkapi umatnya untuk pelayanannya? Sadarkah kita Allah hidup bersama-sama dengan orang percaya? Dan sadarkah kita Allah senantiasa menolong dan menuntun orang percaya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa melihat slide yang sudah saya paparkan, saya berikan. Sadarkah kita saya buat dengan huruf lebih besar daripada yang di bawahnya? Mengapa? Karena kita semua sudah tahu pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Allah sudah memperlengkapi, sudah. Allah hidup bersama-sama dengan orang percaya, ya benar. Selanjutnya Allah senantiasa menolong, ya kita berdoa minta sama Dia, maka Dia akan menjawab. Nah, akan tetapi kita seringkali hanya sebatas tahu mengenai kekuasaan Allah, kedaulatan Allah, kebaikan Allah. Allah yang hadir memperlengkapi kita, bahkan menjadi sahabat untuk kita. Tetapi ada hal yang kita lupa. Apakah itu? Kita lupa bahwa ada satu kekayaan yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya untuk memperlengkapinya. Mungkin sekarang kita mempertanyakan, dengan apa sih Tuhan memperlengkapi? Dengan ini. Dengan apa sih Tuhan memperlengkapi? Dengan itu. Semua hal-hal yang bersifat fisik, yang kelihatan, yang bisa manusia capai, bisa manusia berikan, bisa manusia usahakan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah satu kekayaan gereja yang paling berharga, itulah Roh Kudus.
Mungkin kita juga sudah tahu, bahkan setiap orang percaya dari dia mengenal Kristus sampai dengan dia pelayanan sudah tahu hal ini. Saya ikut Tuhan, oh ada Roh Kudus di dalam diri saya. Tetapi sadarkah kita bahwa kekayaan gereja yang paling berharga ialah Roh Kudus. Ketika seseorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus dimeteraikan di dalam dirinya. Tetapi kita hanya sebatas tahu bahwa Roh Kudus ada. Tetapi apakah Roh Kudus mengambil bagian, mengambil peran dalam setiap pelayanan kita? Nah, di awal saya sudah sampaikan bahwa ketika Tuhan datang, Tuhan telah memperlengkapi kita. Ya, kita sudah tahu. Bahkan ketika saya sampaikan, apa itu? Hal yang mungkin kita lupa. Roh Kudus. Nah, itu pun saya sudah tahu. Lalu di mana lupanya? Selanjutnya, Allah selalu memperlengkapi gerejanya di sepanjang masa dengan karunia yang berbeda-beda. Oh iya, di dalam PA saya sudah belajar tentang ini. Ada karunia ini, karunia itu. Semua Tuhan berikan untuk pelayanannya. Permasalahannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, ada orang yang belum mengerti peran atau bagiannya dalam melayani Tuhan. Dan juga tidak menemukan karunia roh yang Tuhan berikan. Nah, mungkin di antara kita semua ada yang menyadari hal ini, kita bilang, oh Tuhan, aku tidak bisa main musik. Tuhan, aku tidak bisa menyanyi. Tuhan, aku tidak bisa berkhotbah. Tapi Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa pasti ada hal-hal yang Tuhan berikan. Cuman mungkin belum kita mengerti. Ini permasalahan yang pertama. Dan yang kedua, ada pribadi orang percaya yang kurang bertanggung jawab dan tidak bergairah untuk melakukan bagiannya di dalam gereja. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kemampuan. Apapun itu, bahkan Tuhan kasih harta untuk pembangunan gereja dan sebagainya, untuk operasional, untuk menolong orang lain, untuk menolong pelayanan. Tetapi ada yang kurang bertanggung jawab dan tidak bergairah. Bahkan mungkin ada yang merasa dia bisa nyanyi, dia bisa memasak, menjadi penerima tamu, tetapi dia minder. Dia bilang, aduh aku cuman bisa ini, aku hanya bisa ini, aku hanya bisa itu, tidak bisa seperti orang lain. Kita jadi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita tidak sadar bahwa itu yang telah Tuhan percayakan dan kita harus bertanggung jawab. Sehingga hal itu juga yang membuat terkadang orang percaya sendiri tidak bergairah dalam melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu saya memberikan judul khotbah pagi hari ini ialah Know and be aware. Ketahuilah dan sadarilah. Kenapa? Karena dari awal telah saya sampaikan bahwa perjalanan iman seorang percaya itu tidak lepas dari yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga yang membangun hidup kita ke arah Kristus. Dan juga membangun gerejanya, memperlengkapi gerejanya. Sehingga Allah memperlengkapi gerejanya itu bukan lagi pertanyaan bagi kita. Seharusnya. Perlengkapan apa saja yang Tuhan berikan, itu bukan lagi pertanyaan, seharusnya. Karena apa? Tuhan sudah nyatakan sejak awal. Nah, saya tertarik dengan satu quotes yang ditulis oleh fotografer di National Geographic, salah satu. Dan dia juga menulis beberapa buku. Dia mengatakan, it matters little how much equipment we use. It matters much that we be masters of all we do use. Yang artinya, tidak masalah seberapa banyak peralatan yang kita gunakan, tetapi penting untuk kita menjadi ahli dari semua dari yang kita gunakan. Nah, sederhananya apa sih? Saya terjemahkan kembali dengan bahasa menurut saya. Bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi semaksimal apa kita menggunakan yang ada pada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya membaca ini, wah, saya tertarik, saya berpikir kembali. Dia seorang fotografer mengatakan hal sedemikian rupa.
mengatakan bahwa tidak seberapa banyak peralatan yang kita gunakan. Tetapi penting untuk kita menjadi ahli dari semua yang kita gunakan. Nah, itu berarti apa yang diberikan kepada dia bertanggung jawab untuk mengusahakan, untuk mengembangkan, untuk melakukan apa yang bisa membuat hal itu menjadi sesuatu yang maksimal. Bukan kita cari banyak hal, kita mencari-cari apa yang dilihat orang, apa yang seolah-olah orang appreciate, sehingga kita tidak lagi fokus dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Kita melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang, kita melakukan sesuatu karena untuk kesenangan kita. Tetapi kita bukan melakukan hal tersebut karena itu yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Sedangkan di awal tadi kita sudah bahas kembali, kekayaan yang terbesar sepanjang masa di dalam hidup orang percaya dan gereja apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat gereja bertumbuh. Bukan kemampuan manusia, bukan program-program, sekalipun itu penting. Untuk kita memobilisasi, untuk mengajak, menjadi suatu komunitas. Tetapi motivasi kita dalam melayani Tuhan, itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kita mengembangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, baik itu talenta, baik itu kemampuan secara finansial, itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sehingga ketika kita berada di gereja, motif itulah yang perlu kita jaga. Dan ketika kita melayani Tuhan melalui apa yang kita punya, kita tidak menganggap itu dari saya. Tetapi itu telah dianugerahkan oleh Tuhan sejak pada mulanya. Satu contoh bagian firman Tuhan yang menarik dan yang mungkin kita sering skip atau mungkin kita terbiasa ialah dari Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 27. Saya akan baca beberapa kata untuk menunjukkan Allah memperlengkapi kita sejak awal. Ayat yang ke-27. So God created. Selanjutnya, ayat yang ke-28. And God blessed them. God di sini dipakai ialah Allah Tritunggal. Dalam bahasa Farsi Elohim. Maskulin, plural. Berarti itu menunjukkan ada kesatuan, ada konsep kristologi di mana Allah tidak hanya menciptakan, tetapi memberkati. Terus dilanjutkan dengan and God said and have dominion, kita diberikan kuasa, kita diberikan kepercayaan. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kita lihat seiring berjalannya waktu, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Apa yang Tuhan sampaikan? Itu semua terjadi. Kita lihat Tuhan tidak hanya memberkati manusia secara materi, tetapi ketika di dalam masa perjanjian baru ia hadir ke dunia, ia memberikan anak tunggalnya. Tidak hanya di situ, ia disiksa, ia disalib, mati dan bangkit, naik ke sorga. Tetapi Tuhan tidak lupa manusia. Dia menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur untuk menyertai setiap orang percaya di segala zaman. Dari zaman perjanjian lama sampai kepada zaman perjanjian baru. Dan itulah kekayaan yang terbesar. Apakah kita hanya tahu tentang ini, tentang pembahasan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus untuk sebagai pribadi yang memperlengkapi kita? Apakah kita hanya sebatas tahu ataukah kita sadar akan semuanya itu dan menggerakkan kita untuk semakin ingin dekat dengan Tuhan, ingin sungguh kepada Tuhan, ingin memberikan hidup kita melayani Tuhan dengan setiap karunia yang Tuhan berikan. Melalui teks firman Tuhan yang telah kita baca, kita tahu pada waktu itu jemaat di Efesus itu adalah jemaat-jemaat yang secara intelektual oke, secara finance juga oke. Tetapi di situ masih ada penyembahan dewa, khususnya dewi kesuburan pada zaman itu, Dewi Artemis. Mereka masih datang ke situ. Mereka masih menyembah itu. Mereka masih terjun ke dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan.
Tetapi ketika kita melayani Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan di pasal ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita mampu untuk melawan semuanya itu. Sedangkan pada zaman itu juga banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Bahkan yang meniadakan Allah Tritunggal, konsep Allah Tritunggal pada zaman itu. Oh, Mesias mana? Mesias yang kami tunggu-tunggu, yang dalam bentuk fisik, itu mana? Masa ada Tuhan yang menjadi manusia baru mati, naik ke sorga, baru turun lagi? Nah, di situ banyak guncangan-guncangan sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa, dan dia berdoa kepada jemaat di Efesus supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini untuk setiap orang percaya. Lanjut ke ayat yang ke-11 dia katakan, dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita kembali ke ayat 11. Tuhanlah yang memperlengkapi baik rasul-rasul yang pada waktu itu adalah jabatan, tidak sembarang orang bisa menjadi rasul, tetapi orang pilihan Tuhan, dan juga nabi-nabi, orang yang menerima penyataan langsung dari Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan, baik itu teguran dan yang lainnya. Selanjutnya, pemberita-pemberita Injil, orang-orang percaya yang bersaksi, memberitakan kabar sukacita, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Siapa yang memberikan? Tuhan. Untuk, di ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga pasal keempat ini dimulai dengan kesaksian hidup Rasul Paulus. Dia katakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ia sadar. Ia tidak hanya tahu tentang Injil, tetapi ia sadar dan ia mengalami sendiri. Sehingga ia mau mendorong untuk setiap jemaat di Efesus tidak hanya tahu apa yang telah dia beritakan, tetapi ia ingin jemaat di situ sadar akan apa yang telah Kristus lakukan. Sehingga ia juga dapat berubah. Apa yang mengubahkan dia? Roh Kudus yang hadir di dalam diri dia, itu yang mengubahkan. Bukan kemampuan dia, karena secara intelektual dia pintar. Dia mempunyai jabatan, dia mempunyai 2 kewarganegaraan. Apalagi yang kurang dari dia? Dia menguasai kitab-kitab orang Yahudi. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya kita lihat bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya mampu untuk mengikut Tuhan. Ia selalu mengatakan bahwa aku hamba Tuhan yang mengubahkan, Roh Kudus yang ada di dalam diriku. Dan juga ia tularkan ke orang lain. Kiranya Roh Kudus menyertai, menguatkan jemaat yang ada di Efesus. Selanjutnya di ayat yang ke-13 ia mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di ayat-ayat yang pertama telah banyak disinggung mengenai kesatuan jemaat dengan karunia yang berbeda-beda. Juga dikatakan bahwa ketika orang percaya dan mengalami Kristus di dalam dirinya, akan ada buahnya. Kita dapat melihat buahnya di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan
damai sejahtera. Itu semua hasil apa? Hasil Roh Kudus yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus di pasal yang sebelumnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tadi sudah tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap hati orang percaya dan juga di dalam gerejanya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa Roh Kudus seharusnya mengambil peran di dalam hidup kita untuk menyatukan setiap tubuh Kristus yang telah diperlengkapi untuk melayani Dia. Kita semua disatukan. Sehingga ketika kita membaca perikop ini, kita sadar bahwa jika kita sama-sama didiami Roh Kudus, dalam hal komunikasi, dalam pertemuan, kita mendiskusikan sesuatu, ketika kita satu pikiran, kita sehati, tujuan kita, motif kita hanya untuk melayani Tuhan. Maka yang datang itu apa? Damai sejahtera, bukan pertengkaran. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita memiliki pengetahuan yang benar sampai kepada kedewasaan penuh. Jadi, tanda orang yang dewasa secara rohani itu ialah memiliki pengetahuan yang benar. Dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mungkin kita tidak bisa sesempurna Kristus, tetapi hari demi hari, marilah kita semua mengerjakan keselamatan. Marilah kita membuka diri, tidak hanya tahu, tetapi kita sadar dengan setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan oleh Roma, Kristus telah mati dan menebus dosa kita. Ketika kita masih berdosa, berarti penebusan Kristus itu kekal, tidak dibatasi oleh apapun. Selanjutnya kita lihat bahwa dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa? Kristus yang adalah kepala. Di minggu yang pertama kita sudah bahas bahwa gereja dibangun atas dasar apa? Petra atau Petros, Bapak Ibu? Petra, batu karang. Siapakah itu? Batu karang yang teguh itu. Itu ialah Kristus. Dan selanjutnya, di dalam kasih Kristus, kita sama-sama melayani Tuhan ke arah Dia yang adalah kepala. Ini harus selalu kita ingat. Yang kita layani siapa? Ketika kita melayani di gereja, ketika kita menyanyi, bermain musik, bahkan ketika kita menerima tamu, membersihkan gereja. Itu siapa yang kita layani? Tuhan. Kita bukan melayani jemaat, kita bukan melayani hamba Tuhan. Kita bukan melayani, ini dalam tanda kutip melayani dengan konsep kemuliaan Tuhan. Kita bisa saja menunjukkan kasih Kristus melalui hal kesopanan, sopan santun dan melayani orang lain. Tetapi kita perlu memurnikan motif kita ketika kita ingin melayani Tuhan. Sehingga siapapun yang kita layani, apapun yang kita kerjakan, itu semua hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipandang manusia. Karena apa? Kita tidak hanya tahu, tetapi kita sadar karya Kristus, karya keselamatan. Injil itu yang ada di dalam hati kita yang tertanam dan Roh Kudus yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga di akhir perikop ini dikatakan, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar. Ingat Bapak Ibu, kita tidak dipanggil untuk sempurna melayani Tuhan dengan sempurna, tetapi sesuai dengan kadar, sesuai dengan apa yang dipercayakan, karunia yang telah ditaruh di dalam setiap diri kita.
pekerjaan tiap-tiap anggota jemaat, anggota tubuh Kristus, dengan tujuan memuliakan Kristus, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar tentang Allah memperlengkapi gerejanya, itu langsung secara otomatis Allah juga memperlengkapi orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja secara organisasi dan gereja secara organisme, yaitu orang-orang percaya. Sehingga yang membuat gereja bertumbuh itu adalah apa? Adalah apa? Kasih. Yang telah dibahas minggu yang lalu. Kita tahu bahwa ketika Allah memanggil, Allah memberikan damai sejahteranya. Sehingga kita melayani Tuhan bukan dengan keterpaksaan. Tetapi kita menerima panggilan Tuhan dengan apa? Damai sejahtera. Dan kita juga membangun diri kita di dalam kasih. Yaitu kasih Kristus. Sehingga, saya akan mengakhiri dengan ini. Sehingga ketika kita sadar kita memiliki keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan yang membuat kita minder, yang membuat kita takut, keterbatasan semuanya itu, apalagi keterbatasan yang kita miliki. Mungkin kita minder secara ekonomi, secara style, mungkin ada di beberapa tempat dia malu melayani karena stylenya gak keren, atau mungkin karena talenta yang Tuhan kasih pas-pasan, atau atau mungkin kita berpikir, oh saya hanya menjadi kolektan atau penerima tamu dan sebagainya macam. Oh hanya itu. Kita menganggap itu sebagai keterbatasan, tetapi ingatlah, suara-suara yang membuat kita bingung, suara-suara yang membuat kita ragu, suara-suara yang mengintimidasi kita untuk kita takut melayani Tuhan, bahkan tidak tergerak, bahkan merasa minder, itu semua bukan dari Roh Kudus. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa setiap orang diberikan kasih karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kadarnya siapa? Kadar yang Tuhan percayakan. Tetapi di akhir, ketika kita sadar, di awal kita sudah tahu, kita semua sebagai orang percaya tahu, Allah telah memperlengkapi, dan kita juga harus sadar. Nah, saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian kita ingat dua hal ini. Dalam menjadi pengikut Kristus, dalam membangun gerejanya, Tuhan telah memperlengkapi, kita harus tahu, selanjutnya sadar. Sehingga keterbatasan tidak menjadi penghalang di dalam melayani jika, saya ulang lagi, kita tahu, tidak hanya sebatas tahu, tetapi sadar, kita bangun. Bangun dari kemalasan kita, bangun dari rasa minder kita, bangun dari rasa cuek kita. Kita tinggalkan itu, kita bangun, kita pergi menuju ke arah Kristus. Kita semakin hari semakin sadar bahwa karya Kristus itu tidak hanya selesai pada waktu ia disalib, tetapi di sepanjang masa karya Kristus itu kekal. Dan selanjutnya, inilah yang akan mempengaruhi respon kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tahu tentang Injil, kita sadar akan setiap karya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan respon. Nah, apakah respon kita? Saat ini apakah respon kita sebagai orang-orang yang telah melayani Tuhan, yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, atau mungkin yang sedang minder, takut karena merasa dirinya tidak dapat melayani Tuhan dengan apa yang ada pada dirinya. Kita dapat menentukan respon kita sendiri. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika kita sadar, ketika kita tahu, kita sadar, itu akan menghasilkan respon yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Karena apa? Kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, kedewasaan yang mendorong kita, mengingatkan kita, dan membimbing kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi,
saya sampaikan bahwa keterbatasan tidak jadi penghalang dalam melayani jika kita tahu karya Kristus, kita sadar, kita mau bergerak dan memberikan respon. Respon itu juga muncul daripada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang mendorong kita, bahkan yang membuat kita kembali bergairah untuk melayaninya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu adalah Allah Roh Kudus yang diam dan menjadi kekayaan terbesar di dalam sepanjang sejarah, yang hadir di tengah-tengah orang percaya, yang memperlengkapi, yang memberikan karunia dan talenta masing-masing sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kadarnya, untuk melayani Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, dan untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau Engkau memberkati kami, memperlengkapi kami, hari demi hari, supaya kami juga tahu, tunduk, takluk di bawah kaki-Mu, dan sadar bahwa apa yang harus kami lakukan itu seharusnya memuliakan Tuhan. Dan mungkin ada di antara kami yang belum tahu apa yang Tuhan taruh di dalam diri kami untuk kami kerjakan, untuk melayani Tuhan melaluinya. Tetapi kami mau hari demi hari bertanya kepadamu, mendengarkan suaramu, dan pada akhirnya, pada waktumu, kami dapat menjadi pribadi-pribadi di dalam kesatuan tubuh Kristus, untuk melayani Tuhan di dalam gerejamu. Kiranya Tuhan tolong, supaya kami juga memiliki motif dalam melayani Tuhan. Motif yang murni, hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Engkau yang senantiasa memperlengkapi kami, orang percaya dan gerejamu. Kami yakin dan percaya kalau kami bergantung kepadamu, maka Engkau juga yang akan membuat setiap jemaat bertumbuh di dalam Kristus dan ke arah Kristus yang adalah kepala. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan akan setiap doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang ada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur bagaimana Tuhan tetap terus menolong kami, bagaimana Tuhan tetap terus menyertai akan setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan yang tetap terus memimpin akan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhanlah yang senantiasa menyertai hidup mereka. Sehingga mereka benar-benar terus bertanggung jawab Tuhan dalam mereka menjalankan akan setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Agar mereka juga dapat terus membawa bangsa kami ini Tuhan hari demi hari untuk menjadi lebih baik lagi.
Kami terus serahkan untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami, baik di dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan juga pendidikan. Biar kiranya Tuhan tetap terus menolong, biar kiranya Tuhan tetap terus campur tangan di dalamnya, sehingga setiap persoalan yang ada Tuhan dapat segera terselesaikan dengan baik. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan juga tetap terus menolong akan pemimpin kami, di dalam mereka mengambil akan setiap kebijakan, khususnya dalam pencegahan akan penyebaran virus saat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan tetap terus menolong mereka. Bahkan kami setiap masyarakat Indonesia, biar kami juga tetap memiliki hati yang taat untuk mematuhi akan setiap apa menjadi peraturan atau himbauan dari pemerintahan kami. Sehingga bangsa kami Indonesia ini Tuhan dapat terus berjalan, dapat terus berkembang. Bahkan nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan tetap terus menopang akan seluruh hidup mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan, khususnya dalam relasi mereka satu dengan yang lain. Biar ada kasih Allah di tengah-tengah relasi mereka, dan biar kasih Allah itulah yang menjadi dasar dari relasi mereka, sehingga dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, nama Tuhan terus dipermuliakan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan usaha akan setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan terus memberkati dan menopang mereka, berikan mereka hati yang terus percaya dan bersandar penuh kepada Engkau. Dan biar kiranya Tuhan yang tetap terus memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan anak-anak Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberikan kami tubuh yang baik, tubuh yang sehat, sehingga kami juga dapat terus beraktivitas, kami juga dapat terus bekerja dengan baik. Bahkan mungkin jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang mengalami sakit penyakit, biar kiranya Tuhan juga terus berbelas kasihan. Biar kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, baik melalui setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan keluarga yang selalu hadir di tengah-tengah hidup mereka. Biar kiranya Tuhan juga dapat memakai itu semua sebagai alat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam studi mereka. Biar kiranya Tuhan juga terus memberikan mereka semangat dan sukacita di dalam mereka mengerjakan akan setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Dan terus berikan mereka hikmat dalam mereka menjalani proses pembelajaran yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami terus serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan gitu baik dalam hidup kita. Setiap kecukupan yang Tuhan berikan di tengah-tengah situasi pandemi ini, berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, saatnya kita akan mengembalikan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, marilah kita pujikan lagu Bersatu dalam Kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersatu
bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk boleh mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan, Tuhan berkati menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GKK Palu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan, atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami telah menyelesaikan akan ibadah kami Tuhan. Biar puji-pujian yang telah kami naikkan dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus kami ingat, bahkan terus kami lakukan di dalam hidup kami. Agar dalam hidup kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang dengan giat, yang dengan setia untuk mau terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada info gereja yang harus saya sampaikan, bahwa pada awal bulan Oktober 2020, ibadah komunal di gereja akan dilaksanakan kembali. Untuk itu jemaat dapat mengikuti setiap protokol yang ada. Demikian penyampaian, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.